Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Bimtek Guru Belajar PPS PPI SIM PKP ID. Kali ini kita masuki materi profil belajar siswa. Selamat datang di sesi 2 tentang profil belajar siswa atau PBS. Sebelum mengikuti aktivitas pada sesi ini, silakan mempelajari tujuan belajar, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi agar Anda fokus pada tujuan sesi ini dan berkomitmen menjalankan setiap aktivitas nanti. Tujuan: setelah mempelajari modul sesi 2 ini, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi ragam disabilitas peserta didik yang diduga memiliki hambatan besar dengan baik dan mampu menyusun profil belajar siswa atau PBS bagi peserta didik penyandang disabilitas di kelas atau di sekolah masing-masing dengan baik. Kompetensi dasar: memiliki pengetahuan dan pemahaman cara mengidentifikasi keberagaman peserta didik, terampil menyusun PBS bagi peserta didik yang diduga memiliki hambatan belajar. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Memahami keberagaman peserta didik yang diduga memiliki hambatan belajar. 2. Memiliki pemahaman cara mengidentifikasi keberagaman peserta didik yang diduga memiliki hambatan belajar. 3. Terampil menyusun dan mengisi instrumen PBS. 4. Terampil menganalisis hasil PBS. Selanjutnya silakan menuju ke aktivitas di bawah ini. Pengantar profil belajar siswa. Pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif bukan hanya memberi manfaat bagi peserta didik penyandang disabilitas, melainkan juga bermanfaat bagi guru dalam meningkatkan kompetensinya melalui pengayaan, variasi rencana, dan strategi pembelajaran sehingga dapat menciptakan lingkungan dan kelas yang ramah bagi semua anak. Identifikasi hambatan belajar peserta didik dapat dilakukan oleh siapa saja. Guru memiliki pengamatan yang luasa untuk melihat hambatan belajar yang dialami peserta didik, yaitu dengan cara mengamati aktivitas dan partisipasi peserta didik yang bersangkutan di lingkungan sekolah. Pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengidentifikasi hambatan belajar peserta didik dan partisipasinya di lingkungan sekolah merupakan faktor kunci keberhasilan guru untuk membelajarkan peserta didik di kelas yang beragam. Tujuan identifikasi hambatan belajar peserta didik dapat meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran dan membantu mengurangi atau menghilangkan hambatan belajar dan dapat berpartisipasi di kelas secara optimal sesuai dengan potensinya. Materi pada modul sesi 2 ini memuat tentang identifikasi hambatan belajar peserta didik yang diduga memiliki hambatan belajar di sekolah, pengisian instrumen PBS dan menganalisisnya. Berbagi pengalaman terkait profil belajar. Sebelum menuju aktivitas pertama, mari berbagi pengalaman terkait profil belajar siswa. Kita lewati. Aktivitas 1. Profil belajar siswa. Sebelum Anda mengisi instrumen PBS sesuai dengan kondisi peserta didik di kelas atau sekolah Anda, perhatikan infografis berikut ini. Ragam kesulitan fungsional, penglihatan, pendengaran, motorik kasar, motorik halus, berbicara, intelektual atau berpikir.
disleksia atau membaca, perilaku atau perhatian atau sosialisasi, pengendalian emosi. Jika sudah, silakan menuju ke kuis aktivitas 1. Kuis aktivitas 1 profil belajar siswa. Disabilitas fungsional adalah suatu hal yang menghambat atau mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas karena kondisi tertentu. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Beberapa contoh disabilitas fungsional adalah anak tidak dapat membaca ukuran tulisan awas, atau sulit membaca tulisan di papan tulis, atau sulit berjalan dan menaiki tangga, atau sulit mengikuti aturan, atau sulit berteman. Jawabnya benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Kesulitan menggunakan tangan dan jari seperti mengambil benda kecil, menekan tombol, dan membuka tutup botol merupakan disabilitas fungsional motorik halus. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Kesulitan membaca termasuk kesadaran fonemik, mengeja, menulis, dan mengucapkan kata-kata merupakan beberapa ciri dari disgrafia. Benar atau salah? Jawabnya adalah salah. Kesulitan fungsi pikir secara umum termasuk aspek akademik seperti mengenali, mengingat, mengetahui, memahami, dan melakukan berbagai instruksi merupakan beberapa ciri disabilitas fungsional intelektual atau berpikir. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Finish quiz. Mendapatkan 100% betul. Klik here to continue. Kita melanjutkan materi selanjutnya. Aktivitas 2 profil belajar siswa. Pada kegiatan ini yang perlu diperhatikan yaitu kesulitan utama peserta didik untuk dapat berpartisipasi di kelas atau sekolah. 1. Apakah Anda pernah menjumpai kesulitan peserta didik ketika berpartisipasi di kelas atau sekolah? 2. Apa saja yang menjadi kesulitan peserta didik tersebut? 3. Tulislah hal utama yang menjadi kesulitan peserta didik Anda di kelas atau sekolah. 4. Gunakan format yang disediakan dengan cara mengunduh format tersebut. 5. Selanjutnya unggah hasil identifikasi kesulitan belajar peserta didik tersebut. Kita lewati. Kita download dulu materinya. Kita lewati untuk materi ini. Aktivitas 3 profil belajar siswa. Pada kegiatan ini Anda dapat memberikan gambaran PBS meliputi kumpulan informasi tentang peserta didik disabilitas terutama yang berkaitan dengan 1. Hasil identifikasi kesulitan disabilitas atau fungsional yang ditemukan pada informasi dan orang tua atau wali atau mungkin diagnosis dari dokter. 2. Hasil identifikasi kebutuhan dan dukungan pembelajaran meliputi alat bantu seperti kursi roda dan akomodasi yang layak, tambahan waktu atau penggunaan notulensi selama ujian, kebutuhan guru bimbing khusus GPK atau tenaga lainnya. 3. Kebutuhan aksesibilitas lingkungan sekolah dan kebutuhan program pembelajaran kompensatoris seperti bahasa isyarat, braille, orientasi mobilitas, dan lain sebagainya. 4. Informasi bagi orang tua tentang akses layanan rujukan untuk memastikan disabilitas seperti ke dokter mata, dokter puskesmas, terapis, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh gambaran PBS mengenai kesulitan fungsional, silakan Anda lengkapi format gambaran PBS di bawah ini. Kita unduh dulu untuk aktivitas 3, gambaran profil belajar siswa. Selanjutnya 1. Anda diminta untuk melengkapinya dengan mengisi kolom-kolom pada tabel tersebut. 2. Setelah diisi, tabel tersebut diunggah sebagai bagian pemenuhan
aktivitas 3. Silakan unggah tugas aktivitas 3 melalui tombol di bawah ini. Kita lewati. Aktivitas 4. Profil belajar siswa. Pada kegiatan ini Anda akan mempelajari lebih lanjut mengenai instrumen PBS dengan harapan Anda benar-benar dapat memahami instrumen tersebut. Anda diminta untuk mengisi instrumen PBS. Hal ini bertujuan agar terlatih dan terbiasa menggunakan instrumen PBS untuk mengidentifikasi disabilitas fungsional peserta didik. Selanjutnya, lakukan identifikasi dan terhadap 1 atau 2 peserta didik di kelas atau sekolah Anda dengan menggunakan instrumen PBS. Silakan unduh instrumen pada tautan berikut. Kita download dulu instrumen PBS. Sambil kita tinggal. Mark complete. Eksplorasi konsep profil belajar siswa. Pengertian disabilitas fungsional oleh WHO adalah hal yang menghambat atau mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas karena suatu kondisi. Contoh, peserta didik tidak dapat membaca ukuran tulisan awas, atau sulit membaca tulisan di papan tulis, atau sulit berjalan dan menaiki tangga, atau sulit mengikuti aturan, atau sulit berteman, dan lain-lain. Identifikasi disabilitas fungsional dilakukan untuk memberikan informasi dan membantu guru mengidentifikasi dalam menentukan ragam dan tingkat disabilitas fungsional yang ditemukan pada siswa dengan mengisi instrumen PBS. Kita seharusnya mulai berpikir dan melihat kesulitan apa saja yang ditemukan pada peserta didik dalam melakukan aktivitas, dalam berpartisipasi dalam pelajaran. Tidak lagi melihat gangguan pada bagian anggota tubuh dan tidak terlalu berpikir tentang penyebab peserta didik mengalami kesulitan. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana peserta didik dapat memaksimalkan potensi yang dia miliki, mereduksi hambatan yang dialami, dan memenuhi kebutuhan belajarnya. Identifikasi kesulitan disabilitas fungsional dapat dilakukan oleh siapa saja. Guru atau sekolah akan lebih tepat dan sesuai untuk melihat kesulitan yang dialami peserta didik dalam aktivitas dan partisipasi di lingkungan sekolah. Dan tidak tepat bagi guru untuk menentukan atau melabeli peserta didik A adalah penyandang disabilitas autis, peserta didik B penyandang disabilitas lamban belajar, dan lain sebagainya. Untuk menentukan hal tersebut, guru tidak mempunyai kewenangan. Oleh karena itu, biarkan tenaga medis atau psikolog yang melakukan hal tersebut, karena mereka punya kewenangan untuk hal tersebut. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi PBS, Anda dipersilakan untuk mempelajari materi ini dari sumber-sumber lainnya yang dengan hashtag tagar atau keyword pendidikan inklusif, disabilitas, identifikasi keberagaman peserta didik, dan lain sebagainya. Untuk membantu Anda belajar berikut dan kami lampirkan eksplorasi konsep tentang PBS. Profil belajar siswa. Kita download. Kayaknya juga kesulitan dulu. Kita tinggalkan. Menuju ke asesmen formatif profil belajar siswa. Asesmen formatif profil belajar siswa. Kuis ini akan membantu proses belajar Anda untuk semakin memahami profil belajar siswa.
Silakan perhatikan soal dengan baik. Klik tombol Start Quiz untuk mulai kuis. Klik tombol Next di kanan bawah untuk menuju soal berikutnya. Klik tombol Finish di kanan bawah untuk mengirim jawaban Anda. Start Quiz. Berikut adalah pernyataan yang tepat tentang identifikasi hambatan belajar peserta didik, yaitu A. Melihat hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam aktivitas dan berpartisipasi di kelas atau di lingkungan sekolahnya. B. Menentukan jenis disabilitas seperti peserta didik yang autis, lamban belajar, dan jenis disabilitas lainnya. C. Sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. D. Memudahkan guru dalam melakukan pengelompokan peserta didik ketika melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Jawabnya adalah melihat hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam aktivitas dan partisipasi di kelas atau di lingkungan sekolahnya. Komponen profil belajar siswa yang menyediakan informasi tentang keterbatasan, kebutuhan, serta dukungan yang diperlukan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran adalah A. Komponen A dan B, B. Komponen B dan C, C. Komponen C dan D, D. Komponen A dan komponen E. Jawabnya adalah D. Komponen A dan komponen E. Ibu Oni, guru kelas 3 SD, melakukan identifikasi fungsional terhadap peserta didiknya. Ia memperoleh data dan informasi bahwa salah satu peserta didiknya, Yuda, sering terlihat sedih, cemas, dan nampak seperti kehilangan minat. Informasi dari orang tuanya, Yuda juga tidak suka bergaul dengan saudara-saudaranya. Lebih sering mengurung dirinya di kamar dan mudah tersinggung atau marah. Dari data dan informasi tersebut, Ibu Oni berkesimpulan Yuda mengalami hambatan A. Perilaku sosial, B. Mengendalikan emosi, C. Kesulitan belajar, D. Lamban belajar. Jawabnya adalah B. Mengendalikan emosi. Fajri sudah berkelas 4 SD. Ketika disuruh baca, ia mengalami banyak kesulitan yang mengulang, terlihat berusaha keras untuk mengeja. Kesulitan dalam membedakan huruf B, P, dan Q, dan tidak memahami apa yang dibaca. Fajri juga lamban dalam belajar bahasa dan memiliki kosakata yang terbatas. Berdasarkan data dan informasi tersebut, Fajri mengalami kesulitan belajar spesifik, yaitu A. Diskalkula, B. Disgrafia, C. Disleksia, D. Disfraksia. Jawabnya adalah C. Disleksia. Perhatikan gejala fungsional peserta didik berikut ini. 1. Sering menampilkan perilaku repetitif berulang-ulang seperti tersinggung, bergoyang, melambai, atau mengepak. 2. Sangat fokus pada hal-hal yang tidak pantas. 3. Terobsesi pada topik pembicaraan tertentu. 4. Tidak dapat memperbaiki pertemanan. 5. Terpaku pada pengalaman sensorik tertentu. Apabila anak mengalami gangguan seperti di atas, maka patut diduga mengalami hambatan A. Interaksi sosial, B. Mengendalikan emosi, C. Kesulitan belajar, D. Lamban belajar. Jawabnya adalah A. Interaksi sosial. Finish quiz. Mari kita lihat, dari 5 soal betul semua, nilai 100. Refleksi hasil belajar profil belajar siswa. Setelah Anda mempelajari sesi kedua tentang PBS, tentu Anda telah memiliki informasi, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam mengidentifikasi peserta didik disabilitas, menyusun dan mengisi instrumen PBS, dan menganalisis hasil PBS tersebut. Untuk memantapkan pemahaman tentang materi ini, Anda diminta untuk melakukan refleksi hasil belajar yang meliputi 1. Adakah hal yang baru menarik pada materi bintang PBS? 2. Pada bagian mana yang masih sulit dipahami? 3. Apakah panduan PBS cukup bermanfaat dalam membantu Anda mengidentifikasi peserta didik disabilitas di sekolah atau sekolahnya? 4. Apakah instrumen PBS dapat membantu Anda dalam menentukan jenis kesulitan fungsional peserta didik sehingga dapat memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas di kelas atau sekolahnya? 5. Apakah dalam panduan dan instrumen PBS ada hal-hal yang perlu dilengkapi atau diperbaiki agar lebih mudah dalam menggunakannya? Kita hapus jawabannya, kita lewati. Dan tunggu hasil uploadannya.
Penutup profil belajar siswa. Selamat dan terima kasih Anda telah selesai mempelajari sesi 2 ini. Sebagai tindak lanjut, Anda dapat menyusun dan mengisi instrumen PBS di sekolah atau kelas Anda untuk memasukkan data-data peserta didik Anda yang diduga penyandang disabilitas atau memiliki hambatan belajar. Anda juga dapat melakukan pengimbasan atau berbagi pengetahuan dan keterampilan mengidentifikasi dan penyusunan instrumen PBS kepada teman sejawat. Demikian tadi materi profil belajar siswa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.